Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Pipi. Iya, Ibu, ketemu lagi kita ya Bu ya. Iya, yang kedua nih saya. Yang kedua ya Bu ya. Gimana kabarnya Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Iya. sehat. Selamat bertemu di SMK Telkom Lampung tercinta ini ya Bu ya. Iya, Mbak Pipi. Iya, Mbak dulu Pipi yang gimana, sehat? Alhamdulillah Sehat ya. juga ya Bu ya. Sama-sama ya. Iya. Terus tadi dari Bandar Lampung ke sini itu berapa menit Bu? Tadi berapa jam atau berapa menit? Iya, sebenarnya kalau artinya nggak macet ya Mbak ya, ya mungkin setengah jam nyampe lah ya, 45 menit lah ya nyampe gitu ya. Tapi karena kan macet gitu kan, sudah tuh sekarang nih memang lagi masa-masa pandemi gitu kan, jadinya kita harus hati-hati juga gitu benar, kan ya, dengan benar. kondisi gitu kan Iya. ya, cuaca juga kan gitu Iya, kan. iya. Iya, jadi Ibu untuk di SMP 17 Bandar Lampung sendiri Bu, itu apakah masih PJJ atau udah PTM ya Bu ya? Ya alhamdulillah untuk SMP 17 pada saat ini memang masih PTM Mbak gitu kan. Alhamdulillah. Artinya kita bersyukur aja ya. Tapi walaupun PTM tetap pembelajaran itu artinya kita laksanakan Iya, gitu, betul melalui sekali. daring ya. Betul sekali. Itu aja informasinya. Apalagi prokesnya ketat banget ya. Betul, Saya waktu masuk SMP iya. 17 itu wah luar biasa. Jadi dari pertama masuk itu udah disediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, ya nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker. Nah itu luar biasa. Pokoknya SMP 17 emang sip. Oke. Oke. Nah terus dengan SMP 17 lagi nih Bu, Gimana? ada apa saja sih Bu fasilitasnya Bu? Kalau SMP 17 yang jelas mungkin kita akan promosi tentang ekskul ya Mbak ya. Ekskulnya. Ekskulnya iya. memang kayaknya banyak banget deh ya. Ekskulnya itu sekitar ada 14 ekskul. Wow luar biasa banyak Tapi sekali Bu. ekskul yang unggulan kita itu artinya yang jelas itu ekskul jurnalis dan entertain. Ada jurnalis Ada Ibu, kita. Masya Allah. Kebetulan kita juga sudah punya yaitu ada film ya. Ada filmnya? Oh. Sudah kita buat film khususnya film tentang program pemerintah itu tentang Kota Bandar Lampung yaitu tentang bina lingkungan. Tapi Bina lingkungan. maaf ini belum kita launching filmnya. Iya, gitu iya. kan. Karena pandemi ya Bu ya. Karena pandemi Iya. jadi doain aja Mbak Pipit Amin. mudah-mudahan bisa launching Amin, ya. amin. Semoga film lancar ya kita. Bu ya. Amin. Iya, nanti harapan kami juga bisa diundang di sana ya Bu ya. Oke. Nanti kita undang ya. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ini untuk kegiatannya Bu ya. Jadi Iya, ada iya. ekskul jurnalis itu Iya. luar biasa hebat deh pokoknya. Nah, kemudian kalau untuk ekskul lain Bu, apalagi Bu selain jurnalis itu Bu? PMR, sudah itu Rohis, itu sudah ada DAI juga. DAI juga ya Bu ya? Ada. Jadi Masya Allah. kebetulan kemarin mereka juga ada yang ikut untuk lomba-lomba ya. Jadi walaupun pandemi ada lomba-lomba yang melalui daring gitu. Itu yang saya salut banget ya. Jadi benar-benar artinya anak-anak itu tidak ada kendala lah ya, walaupun tidak tatap muka begitu dengan guru-gurunya, tapi mereka untuk ekskul masih eksis gitu. Iya, Gitu alhamdulillah. ya. Alhamdulillah ya. Oke, itu untuk ekskul ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk ini Bu, kan kita hari ini kan mengangkat tema tentang guru penggerak ya Bu ya. Iya. Guru penggerak dan sekolah penggerak ya Bu ya. Betul, iya. Nah, jadi mungkin kita sambil sharing aja ya Bu ya, sambil sharing gitu. Apa sih Bu guru penggerak ini dan seberapa pentingnya kah bagi pendidikan gitu ya Bu ya? Oke ya Mbak. Ya. Jadi memang guru penggerak ini adalah merupakan satu program ya, program pemerintah Kementerian Riset dan Teknologi ya. Artinya program yang benar-benar memang kalau saya melihatnya Mbak ya, itu mengacu kepada kemandirian guru. Sudah itu mengacu juga kepada profesional guru di sana ya. Jadi dengan adanya guru penggerak ya insya Allah pendidikan kita bisa bagus gitu, artinya bisa menciptakan generasi emas itu Mbak. Wow, Masya Iya. Allah luar biasa ya Bu Guru ya. penggerak ya. Iya iya. Nah kemudian ada hubungannya nggak sih Bu guru penggerak ini dengan merdeka mengajar? Nah ada hubungannya nggak Bu dengan merdeka mengajar gitu? Ya jelas guru penggerak itu ada Mbak, Ada, ada ya? hubungannya dengan guru mengajar ya. Merdeka mengajar bagi guru ya, ya. Sedangkan kalau bagi murid kan artinya merdeka belajar ya. Yang saya jelaskan merdeka mengajar dari guru penggerak itu artinya guru penggerak ini mereka bebas artinya mengajar kepada anak-anak itu tidak terpaku dengan artinya fasilitas yang nantinya saya pengen ini harus ada ini dulu tidak. Tapi dia melakukan hal-hal yang apa ada di sekolah gitu kan. Jadi dikembangkan motivasinya itu. Artinya
SDM ya Mbak ya, terutama SDM manusia-manusianya yang ada di sekolah gitu kan, sudah itu sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, begitu juga dengan siswa, artinya karakter-karakter siswa dikembangkan, dan begitu juga dengan artinya kedepannya ini kita sebagai pengajar itu tidak terpaku dengan harus ada anak-anak itu mempunyai ilmu pengetahuan yang misalnya hanya pintar matematika, bukan itu aja ya Pak ya. Jadi bakat minat sebenarnya. Minat ya Bu ya. Jadi memang kalau saya melihat dari guru penggerak ini ya, jadi mengacu kepada bakat minat anak peserta didik itu yang akan dikembangkan. Yang akan dikembangkan ya Bu ya. Karena kemungkinan kedepannya ini artinya siswa-siswa itu kalau ujian mungkin hanya dikasih kertas kosong aja mungkin Mbak ya. Jadi ditanya yang harus mereka isi itu apa sih yang bisa dia lakukan untuk ke depan, yang bisa dia ciptakan. Bukan nulis isian misalnya si Badu pergi ke pasar misalnya kan ya, memakai sepeda misalnya ya, motor, suruh milih, mungkin tidak seperti itu lagi mungkin Mbak. Kedepannya ya kalau saya lihat ya Mbak ya. Jadi kedepannya itu ya karakter anak, bakat anak itu sudah harus dibimbing. Iya, betul ya Allah, luar biasa pokoknya ya. Ini di SMP 17 sudah ada Bu guru penggerak? Ya alhamdulillah di SMP 17 ada 2 orang yang Masya masuk. Allah, Alhamdulillah sudah lulus Mbak. Sudah lulus kemarin. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Makanya saya artinya benar-benar mendukung guru penggerak saya, ya Pak ya. Saya sebagai kepala sekolah di SMP 17 saya mendukung mereka. Jadi apa kegiatan mereka, apa kebutuhan mereka, saya penuhi. Yang alhamdulillah mereka lulus gitu ya, untuk jadi guru penggerak itu. Alhamdulillah luar biasa. Terus juga kemarin tuh kan pernah ada surat keputusan ya Bu ya, yang menyatakan di situ salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah sudah harus jadi guru penggerak gitu ya Bu ya. Jadi sebagai bisa untuk batu loncatan juga ya Bu ya. Iya memang kalau surat edarannya sudah ada tuh Mbak. Surat edaran. Jadi artinya kedepannya untuk jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah itu dari guru penggerak. Jadi apapun karir-karir khususnya kita guru di dunia pendidikan itu dari guru penggerak. Wow, luar biasa. Ya tidak menutup kemungkinan artinya nanti kedepannya seperti misalnya kepala dinas dan sebagainya mungkin bisa jadi dari guru penggerak gitu. Iya. Wah, jadi pengen ini jadi guru penggerak Bu ya. Boleh dong. Ya kan ini udah angkatan 6 loh Mbak. Udah angkatan 6 ya Bu ya. Angkatan kemarin angkatan 5 sudah pengumuman ya Mbak. Sekarang udah buka lagi angkatan 6 sampai angkatan 8. Sampai angkatan 8 ya Bu ya. Angkatan 8. Mungkin kalau nggak salah itu informasinya ada sampai angkatan 24. Oh, 24. Iya, makanya jangan sudah kesempatan. salah Mbak Bibi. Berangkat, tapi informasinya juga ya kalau dari angkatan 1 sampai angkatan 8 itu memang masih dibiayai. Oh gitu ya. Tapi kalau angkatan berikutnya itu sudah biaya sendiri mandiri ya, sudah mandiri ya gitu kan. Oh iya ya, oke siap. Nah, kemudian mindset baru untuk ke dunia belajar. Bagaimana sih Bu untuk mengubah mindset yang kata orang udahlah cukup anak dikasih tugas aja lah nanti belajar sendiri. Nah, itu bagaimana sih Bu cara mengubah pola pikir ataupun mindset guru tersebut ataupun agar ayo kita bareng-bareng mengajak siswa atau bahasanya mengedepankan literasi gitu. Bagaimana sih Bu langkah-langkahnya Bu? Iya. Sebenarnya ya artinya untuk melakukan hal seperti itu terutama kita mengacu kepada seorang guru ya. Gurunya itu harus punya karakter. Jadi karakter yang dijiwai oleh diri dia sendiri. Jadi ketika mereka memang sudah mempunyai karakter untuk diri dia sendiri, ya insya Allah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan ya artinya ya untuk kedepannya itu bisa berjalan. Iya. Karena motivasi dari diri sendiri dulu betul. Gitu. Walaupun maaf ngomong ya sudah programnya bagus kan ya, langkah-langkahnya bagus, pastinya bagus. Tapi sang guru ini nggak punya karakter yang baik, nggak punya artinya benar-benar jiwanya ya sebagai pendidik itu nggak ada, hanya sekedar ya ngajar-ajar ini gitu aja kan, ya jelas nggak masuk. Iya, nggak punya hasil. Iya, berarti harus dari kesadaran ya Bu ya, kesadaran diri sendiri itu sangat penting. Iya, makanya gini juga Mbak, artinya jangan sampai seorang guru selalu berkomentar kepada anak, kalian harus berkarakter loh nak, karakter seperti ini, harus seperti ini. Tapi sementara gurunya sendiri aja tidak. Oh ya Allah. Kan gitu. Iya betul ya? Betul. Nggak usah jauh-jauh Mbak, masalah disiplin. Ya, artinya disiplin ya. Artinya kita seorang guru selalu menyuruh anak datang tepat waktu
waktu nak, masuk bel, kan belajar itu sekolah. Tapi ternyata gurunya ada yang terlambat. Nah itu kan, itu nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus ditanamkan dalam diri kita sendiri dulu. Nah itu salah satu juga artinya yang mengacu di dalam guru penggerak. Jadi guru penggerak itu harus motivasi dari diri sendiri. Iya, motivasi dari sendiri dulu ya Bu ya. Berkarakter, baru bisa ke siswa. Oh iya, benar-benar. Nah, tadi di poin pertama itu Ibu memberikan fasilitas. Nah, terus bagaimana sih Bu cara memberdayakan fasilitas yang ada untuk agar guru penggerak ini terfasilitasi dengan lengkap, dan yang tadi Ibu sampaikan itu 2 lulus semua loh, itu luar biasa loh Bu. Nah, itu memberdayakannya seperti apa Bu? Jadi guru penggerak saya ini 2 orang ini Mbak, satu memang dia mengacu kepada musolah ya, artinya keagamaan. Masya Allah. Ya alhamdulillah SMP 17 memang dapat bantuan dari Timur Tengah Mbak. Emang kita punya musolah gitu, tapi ketika saya di sana, sekitar tahun 2019. Jadi tahun 2020 itu saya memang ketika datang, saya memang melihat di musola dulu Mbak waktu itu, saat itu ya. Jadi saya melihat musola, terus saya berpikir bagaimana sih saya bisa membangun musola yang lebih bagus gitu ya. Tapi sepanjang artinya berjalan ya Mbak ya, saya 2020 itu ternyata saya dapat informasi gitu kan ya, karena lobby-lobbyan dapat informasi untuk bisa membangun musolah tapi dengan lahan kosong Mbak. Masya Allah. Jadi kebetulan di SMP 17 itu ada gitu lahan kosong, deket berdampingan dengan musolah yang lama. Nah disitulah saya buat proposal, dapatlah proposal itu gitu kan. Itu pun termasuk lumayan lah ya prosesnya ya Mbak ya. Saya lobby-lobbyan lobby sana sini ya Bu ya. Jadi 2021 baru saya dapat tuh Mbak, sekitar bulan 4. Jadi terwujudlah itu bantuan dari Timur Tengah, dengan dari orang Metro ya Mbak, PT ya, PT yang mengusahakannya, PT HKM itu memang dia kerjasama dengan lembaga keuangan di Timur Tengah gitu, arti donatur. Nah, jadi di situ saya dapat lah Mbak gitu musola yang bagus gitu kan, musola yang bagus, fasilitas semua dikasih dengan mereka gitu ya. Tapi memang mereka tuh hanya memberi materi Mbak, materialnya gitu kan, terus untuk ongkos segala macamnya itu pihak sekolah. Ya alhamdulillah saya pihak sekolah pun kita menghimpun dana Mbak. Jadi saya dari teman-teman dari sekolah dari luar pun ya saya himpun dana gitu kan. Jadi terwujudlah sekarang ini musola saya gitu ya. Jadi 2 ada musola saya ya. Ini lagi cari lagi untuk bisa menyambung jadi 1 gitu kan. Biar nambah besar ya Bu ya. Nah jadi dengan adanya musola saya yang baru itu, memang guru penggerak saya itu mengacu ke sana gitu kan. Artinya untuk yaitu Mbak pengembangan iman ya, iman siswa itu bagaimana supaya SMP 17 itu benar-benar, karena kan mayoritas hampir Islam ya Mbak, 90% lah ya Islam semua ya gitu. Jadi itu pun maaf ngomong justru yang guru penggerak saya ini non Islam 1 Mbak gitu, tapi dia ngacu ke sana ngacu gitu ke musola itu ya Bu, karena dia lihat kemegahannya gitu kan. Nah akhirnya ya disitulah ya kita kembangkan musola itu gitu kan, untuk memperdayakan bagaimana musola itu bisa dimanfaatkan kepada anak-anak peserta didik kita gitu, dikembangkannya. Luar biasa sekali nih Bu. Luar biasa pokoknya ya Bu ya. Nah kemudian kalau tadi kita sudah membahas tentang guru penggerak ya Bu ya. Nah sekarang sekolah penggerak ini apa sih Bu? Selain guru penggerak, sekolah penggerak. Iya jelas ya, sekolah penggerak itu memang intinya kita ada gurunya dulu ya Mbak ya, guru penggerak. Nah jadi sekolah penggerak itu sebenarnya ya di dalam sekolah itu bagaimana artinya seorang kepala sekolah bisa menjadi manajerial ya Mbak ya untuk sekolah, artinya dari administrasinya, dari proses belajar mengajarnya, dari hubungan ke masyarakatnya gitu kan, dari kegiatan anak-anak, dari ekskul itu bisa menghasilkan benar-benar yang mengacu kepada kedepannya loh Indonesia, pengembangan pendidikan ya, khususnya generasi emas itu loh Mbak. Masya Allah. Di sana gitu ya. Cuman memang untuk sekolah penggerak ini Mbak
kita memang dapat dukungan juga dari kepala dinas, terutama juga dari Ibu Wali Kota, Bunda Eva, ya, itu memang dia sudah mencanangkan, artinya kita siap untuk melakukan sekolah penggerak gitu, Bandar Lampung, ya. Ya Insya Allah artinya di Bandar Lampung, khususnya Bandar Lampung ya Mbak, Insya Allah bisa lah, artinya mengacu kepada sekolah penggerak gitu. Luar biasa sekali nih Bu. Oke. Iya. Kemudian kalau tadi kita bahas tentang guru penggerak dan juga sekolah penggerak ya Bu ya, terus manfaatnya nih Bu, katanya ada hubungannya juga dengan bos ya Bu ya, ada hubungannya dengan bos. Itu hubungannya seperti apa sih Bu gitu? Katanya ada tambahan nanti ada bos kinerja. Nah itu saya masih belum paham tuh tentang apa sih bedanya bos kinerja dengan bos sekolah dengan reguler. Apa itu Bu? Jadi gini Mbak, jadi hubungannya jelas sekolah penggerak ini kan memang awalnya kita nanti dapat pendampingan gitu, itu selama 3 tahun. Jadi pencanangannya memang kalau pendaftarannya baru mulai sekarang ini, terakhir nanti tanggal 28 penutupnya Mbak ya, untuk sekolah penggerak. Dan ini kan proses semuanya, proses memang akan dicanangkan, artinya ketika ketika sekolah itu menjadi sekolah penggerak gitu kan, sekolah penggerak, nah itu akan ada pendampingan gitu, pendampingan dari kementerian yang jelas ya Mbak ya. Jadi ada orang-orang yang memang berwenang, berkompeten ke situ untuk mendampingi sekolah kita yang akan dijadikan sekolah penggerak gitu ya. Nah, di dalam pendampingan itu artinya proses itu Mbak, itu kan bertahap ya Mbak, bertahap gitu kan, bertahap. Nah nanti kan akan dikaji, dievaluasi gitu kan, berhasil nggak kita sebagai sekolah penggerak. Nah, ketika kita sudah berhasil dari sekolah penggerak, maka akan mempengaruhi gitu dengan dana-dana yang akan dikucurkan oleh pemerintah. Makanya di sekolah penggerak ini pun artinya bukan kita mau mengada-ngada untuk fasilitas ya, ujung-ujungnya kan maaf ngomong kita kebabaran ya Mbak untuk dana kan gitu. Tapi bagaimana kita artinya mengembangkan fasilitas yang ada di sekolah ini untuk menjadi yang lebih baik. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Wow, ini peluangnya sangat besar ini ya Bu ya. Artinya di dunia pendidikan maaf ngomong Mbak, selama pandemi ini kayaknya saya merasa wah gitu kan, seperti akan mencapai bintang di langit gitu seolah-olah ya. Iya, bagus banget gitu program, khususnya program-program pemerintah ya, Kementerian Pendidikan. Itu termasuk hebat gitu. Jadi kita juga nggak menyangka ketika masa pandemi ya Mbak, dari tahun 2020 ya, bulan Maret tuh kalau nggak salah bulan Maret 2020 kita pandemi gitu kan ya, PJJ, ternyata ya maaf ngomong orang-orang hebat kita itu keluar ide-ide kreatifnya ya Mbak ya. Explore ya Bu ya, akhirnya keluar semua ya Bu ya. Jadi hebat gitu kan. Luar biasa. Nah terus tadi tuh ya Bu ya, di guru penggerak, sekolah penggerak, terus pembimbingan dari Ibu itu seperti apa sih Bu, dilakukan seperti apa dengan guru-guru penggeraknya gitu, teknisnya bagaimana? Teknisnya ya jelas mereka kan ada jadwal-jadwalnya ya Mbak ya, rundown jadwalnya. Nah mereka tuh kalau misalnya mereka ada bimbingan dengan saya, ya saya siap gitu kan, saya selalu standby. Dan mereka pasti ada yang Bu, kita harus seperti ini Bu, oke gitu kan, ya saya penuhi gitu loh Mbak. Apa misalnya fasilitas apa, misalnya Bu kami mau mengadakan dengan siswa-siswa gitu kan, apa pertemuan gitu kan, mengenai ruang sarana, ya kan saya akan fasilitasi. Wow, gitu. Support yang luar biasa dari Ibu ya. Maaf ngomong Mbak, ya artinya untuk saya pribadi ya gitu, bukan ngomong ini ya, jadi memang guru penggerak saya dua ini, jadi yang satu ini pas begitu dapat pembimbingnya, aduh bagaimana nih Bu Tiur katanya, kan laptopnya nih rusak gitu kan ya, kurang bagus gitu. Ya sudah saya bilang beli Bu Tiur, saya bilang ya memang artinya kita bersiap lah ya untuk pendanaan gitu kan ya. Dibeliin dulu saya bilang laptop itu, nanti Ibu iniin, Ibu anggarin masuk, ya alhamdulillah kita beli gitu kan, memang untuk untuk mengikuti guru penggerak ini disupport, gitu loh. Disupport. Jadi sedangkan saya bilang beli, saya bilang jangan malu-maluin supaya saya jelas. Gitu. Karena memang saya spot Mbak. Karena gini loh Mbak ya, ketika kita ada guru yang memang punya talenta yang baik, kemampuan dan punya artinya keinginan mereka yang ingin maju, kenapa enggak kita kepala sekolah gitu. Dan sebenarnya pun semua kegiatan sekolah itu bukan kantong dari kepala sekolah loh, ya kan gitu kan. Kenapa kita harus
pusing gitu kan. Ya kita memperdayakan yang ada lah. Gitu kan, menggunakan apa-apa fasilitas yang ada. Karena ya dengan fasilitas yang ada kadang-kadang bisa menghasilkan yang unik gitu loh Mbak ya, yang serba cemerlang bisa terjadi ya. Kadang-kadang orang nggak berpikir, nggak usah jauh-jauh Mbak ya, kita kadang-kadang sampah yang berserakan gitu kan di sekolah ya. Kalau kita perdayakan jadi kompos kan orang nggak tahu, ternyata itu bisa jadi sumber ya, sumber ekonomi sekolah bahkan kan. Bisa jadi ya Bu ya. Seperti itu. Nah itu Mbak, jadi saya memang selalu memberikan semangat kepada mereka gitu. Saya nggak pernah mundur gitu kan, nggak pernah mengeluh, terus nggak pernah saya artinya kamu ini ikut guru penggerak merepotkan, enggak. Justru saya apalagi, ayo siapa lagi yang mau ikut gitu. Dukungannya nih ekstra banget 100% pokoknya ya Bu ya. Iya benar. Oke. Kemudian yang tadi yang Ibu sampaikan ya, pokoknya untuk kegiatan dari pemerintah ini, program pemerintah ini sangat disupport ya Bu ya. Ini luar biasa gitu. Jadi ini sama aja seperti berkah untuk kita ya Bu ya. Jadi selama pandemi itu kita malah kedapatan berkah-berkah yang luar biasa dari Menteri Pendidikan ya Bu ya. Gitu, adanya guru penggerak, sekolah penggerak gitu ya. Apalagi dengan kita yang sangat mensupport dari kepala sekolah yang sangat support gitu ya dengan guru-gurunya gitu, termasuk juga tadi kegiatan, kemudian juga termasuk dari fasilitas yang memadai, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu luar biasa sekali. Pokoknya 100% lah luar biasa. Oke, kemudian pertanyaan saya ini Bu, kalau boleh sharing, boleh berbagi informasi Bu, syaratnya apa saja sih Bu untuk menjadi guru penggerak ini Bu? Ya syaratnya itu memang jelas itu ada pendaftaran ya Mbak ya. Pendaftarannya memang prosesnya lumayan. Mereka ada mengisi esai gitu kan. Mengisi esainya pun artinya mereka tuh ada dibatasi dengan kata-kata, dengan waktu ya. Kalimat gitu kan ya. Nah di samping itu juga mereka harus dapat rekomendasi dari kepala sekolah gitu. Jadi semua kegiatan mereka itu memang alurnya mendukung ya, artinya dari sekolah gitu kan. Tapi yang paling inti yaitu Ibu bilang semangat guru tersebut. Itu paling inti banget gitu. Ketika guru tersebut semangat memang dia mau mengikuti sebagai guru penggerak, ya insya Allah mereka akan berhasil gitu. Betul. Karena 9 bulan loh Mbak kemarin itu. Mereka itu pelatihannya. Oh iya, termasuk Ibu juga artinya kan ketika ada lokakarya kan Ibu diundang gitu kan. Nah terus kan wawancara juga artinya ya dengan kepala sekolahnya bagaimana tanggapannya terhadap guru-guru penggerak ketika mereka terjun di sekolah gitu kan. Itu artinya ketika lokakarya selama 9 bulan itu Ibu ikut 3 kali itu. 3 kali itu ya di hotel memang ya kita ininya gitu. Jadi benar-benar memang untuk guru penggerak ini bisa menciptakan guru-guru yang profesional, Masya Allah. Profesional dan sebagai profil Pancasila Mbak. Karena disitulah profil Pancasila kan ada ya, yang artinya benar-benar dia acukan kepada karakter kemandirian mereka ya, untuk mengembangkan di situ. Dan kalau saya lihat dengan adanya guru penggerak ini Mbak ya, memang benar-benar ujung-ujungnya itu memberikan satu kepribadian yang indah terhadap pendidikan ya, biasa sekali. Terutama artinya seorang guru penggerak gitu ya, karena di dalam guru penggerak itu dituntut kedisiplinan mereka, bukan disiplin hanya artinya untuk mengajar, bukan, dituntut disiplin dari semua segi Mbak. Iya, dari disiplin sekolahnya juga ya, artinya dia datang ke sekolah itu jangan sampai terlambat kan, di kelas gitu. Sudah itu maaf ngomong tutur bahasa kata, nah itu kan harus juga mereka kesana, karena mereka kan cermin pemimpin ke depannya, iya kan? Apalagi kan sebagai nanti mungkin ya itu sebagai kepala dinas dari guru penggerak, sebagai pengawas kepala sekolah itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi sana semua gitu kan ya. Saya termotivasi nih Bu. Iya makanya ini kan sampai 24 nih ya tahapannya. Sekarang 5 ke 6 ya Bu ya? 5 ke 6 ini ya kan. 24 berarti kan termasuk banyak juga nih ya. Makanya ikut Mbak Pipi. Doain ya Bu ya. Jangan ketinggalan gitu. Selalu update dengan artinya informasi terbaru gitu. Biar jangan sampai nggak ikut. Iya. Ya, yang penting gini loh Mbak ya, yang penting kita
kita ikut dulu kan gitu. Soal nanti kendala itu ya insya Allah lah ya. Ketika kita memang jiwa kita benar-benar mau ikut, insya Allah kendala itu ya terhempas deh. Iya, terhempas ya Bu ya. Dengan apalagi ada dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman gitu ya Bu ya. Betul. Memang dengan adanya guru penggerak ini ya kepala sekolah harus gitu. Harus memberikan motivasi dan harus berpikir positif, Mbak. Iya. Memang mereka itu kadang-kadang ya karena memang ini masih daring ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang mereka kan menyita waktu juga gitu kan. Kadang-kadang mereka harus mengisi, udah tuh harus mereka mengadakan pembimbingan gitu kan, ada waktu-waktu tertentu ya. Bahkan maaf ngomong kan kami di sekolah saya Mbak itu kan hanya 5 hari dari Senin sampai hari Jumat. Ya. Saya hari Sabtu saya tetap datang. Karena guru penggerak saya punya waktu luang itu kan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita akan datang. Dan saya memang kepada guru penggerak khususnya Mbak ya. Jadi saya bermohon sama mereka, ketika kalian ada tugas-tugas itu kerjakan di sekolah, jangan di rumah. Memakai fasilitas sekolah, artinya minimal ada wifi ya Mbak. Gitu kan di sekolah. Jadi kan dia agak anteng gitu kan ya. Silakan saya bilang gitu, monggo mau di mana saja lokasi kan memang sudah kita penuhi dengan wifi di sekolah. Gitu, Terus tahapan-tahapannya nih Bu, kita kan harus mengikuti itu ya Bu ya. Ada tahapan-tahapan untuk menjadi lulus nih gitu. Terus ada selain tahapan ada nggak sih Bu kemungkinan nggak lulusnya Bu gitu? Iya, kemungkinan nggak lulus itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri. Iya. Ya, intinya ya itu kata Ibu. Ketika ada sesuatu yang artinya kita tidak mampu memang, terus kita tidak sharing dengan teman-teman gitu kan, tidak saling bekerja sama, ya ujung-ujungnya kan kita down sendiri. Iya, benar. Karena jadi guru penggerak bukan kita kerjain sendiri sebenarnya. Mereka juga bareng-bareng, ada saling sharing gitu kan, saling bantu gitu kan. Nah, nggak mungkin kita tuh mengerjakan sendiri selama 9 bulan tuh nggak mungkin Mbak. Ya kan, karena kan kita juga dikasih pembimbing kan. Iya, betul. Dan kita juga dikasih artinya kepala sekolah yang loyal juga gitu kan terhadap program ini. Nah itu sharing gitu. Jadi mereka jangan takut gitu. Jangan takut. Jadi makanya yang namanya nggak lulus ya nonsen deh saya bilang gitu. Karena dari dirinya sendiri gitu ya bikin kalau dia semangat ya selesai. Mbak sekarang ini udah gampang deh ya, artinya apa kita bisa sharing ya, kita cari browsing, yang penting jangan plagiat deh ya. Gitu kan, kita baca-baca buku gitu kan, gampang kan sekarang ini kan. Tapi 9 bulan itu waktu yang lumayan lama ya Bu ya. PPG aja 3 sampai 6 bulan ya Bu ya. Ini 9 bulan. 9 bulan. Betul Mbak, 9 bulan termasuk ya, bahkan maaf ngomong ada yang sampai mengundurkan diri memang ada ya karena kondisi kondisi mungkin ya karena dia kurang sehat dan dia udah rasanya nggak mampu ada memang ya, ada, tapi ya, Bu, ya? Yang artinya ketika melakukan proses selama 9 bulan itu ya kalau Ibu perhatikan ya lulus semua mereka. Alhamdulillah ya Allah, dengan tahapan-tahapan yang luar biasa, semangat yang luar biasa didampingi kepala sekolah yang wow ekstra. Ya karena ya itu Mbak, guru penggerak ya bukan memfasilitasi yang baru ya, kan mengkondisikan yang ada. Dan kementerian pun artinya mendukung, mengharapkan seperti itu, mengkondisikan yang ada. Karena untuk guru penggerak ini kan seluruh Indonesia Mbak. Bagaimana kalau misalnya yang di Papua segala macam? Ya kan fasilitasnya kan masih terbatas. Nggak mungkin mereka mau mengadakan, kan gitu. Jadi memang program pemerintah ini benar-benar memberikan peluang kepada seorang guru untuk berinovasi ya, dan kan? berpikir kreatif. Iya kan? Akhirnya menuju Indonesia generasi emas itu kan. Generasi emas. Nah, makanya ya peserta didiknya juga akan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang benar-benar mengembangkan bakatnya sendiri, gitu loh. Betul. Wow, banyak nih jadi ilmu yang saya dapatkan nih Bu nih ya. Iya. Karena kebetulan juga saya belum mengikuti nih Bu program ini gitu. Jadi insya Allah nanti mungkin di tahapan berikutnya bisa ikut kita dari SMK Telkom untuk guru penggerak dan sekolah penggerak ya. Karena melihat di sini, wah ini potensinya sangat bagus nih nanti ke depannya juga. Wah, bakal menghasilkan generasi emas tadi itu ya, baik itu untuk guru tersebut ataupun untuk siswa tersebut. Wow, menambah wawasan ini kita.
Jadi artinya memang pengembangan karakter Pancasila itu juga, Mbak. Pengembangan karakter Pancasila. Jadi dalam guru penggerak ini juga artinya kita memang benar-benar kita yang mendaftar ini benar-benar dijiwa dengan diri kita. Memang niat baik kita, niat baik kita yang kita akan lakukan untuk perubahan pendidikan. Gitu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, nggak bisa, benar-benar. Jadi memang hati kecil kita memang udah mengacu ke sana gitu. Terus ada rekomen dari kepala sekolah nggak juga sih, Bu? Iya dong. Oh, harus ada rekomendasinya ya. Kalau misalnya kalau yang swasta dari yayasan juga harus. Dari yayasan. Itu kan yayasan ya. Yayasan juga harus, dari kepala sekolahnya juga harus. Oh iya, jadi dari kepala sekolah sendiri sudah ada catatan. Ini Bu si A ini potensinya udah ada. Ayo Bu kita daftar gitu ya Bu ya. Oke, siap. Emang kuncinya juga Mbak, kita sebagai kepala sekolah ya, artinya kita harus mengajak mereka, guru-guru. Harus menggiring mereka kepada proses guru penggerak. Gitu. Karena memang nggak mudah sih memang ya, selalu proses lalu proses semuanya, tapi kita nggak tahu namanya rezeki ya Mbak, gitu kan. Kalau nggak pernah kita lalui, nggak pernah kita daftar, ya nggak mungkin kita dapat, gitu kan. Apalagi kita seorang guru ya, nggak mungkin kita mau selamanya jadi guru, gitu kan. Kita harus mengembangkan karir kita juga, gitu kan. Jadi kepala sekolah, jadi pengawas atau jadi yang lainnya, gitu. Karena nanti imbasnya nih banyak ini, ya. Artinya dari guru penggerak juga, maaf ngomong, untuk ke universitas mungkin nanti akan imbas juga. Oh gitu. Ya bisa terjadi kan Mbak? Iya kan? Benar. Dosen penggerak kan? Iya, dosen penggerak. Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Ini kan dulu masih di kalangan guru-guru TK, SD ya, TK, SD, SMA, SMK ya, yang masih diiniin kan gitu ya. Ya jadi kedepannya mungkin universitas gitu kan. Benar. Terus ada minimal masa kerja gitu nggak sih Bu? Misalnya berapa tahun dulu nih masa kerjanya baru bisa daftar ke guru penggerak gitu kan? Iya, itu minimal tuh 5 tahun. Oh minimal 5 tahun. 5 tahun udah bisa jadi untuk guru penggerak ya gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, kalau Ibu melihat ya, prediksi ya, artinya sertifikasi pun mungkin dari guru penggerak nanti ujungnya. Iya kan? Iya. Sertifikasi kan sekarang kan sertifikasi kayaknya nggak sulit deh ya. Iya. Gitu kan? Udah tuh kuotanya juga ya, sudah itu. Artinya untuk prosesnya juga lumayan sekarang ini kan ya. Nah, tidak menutup kemungkinan jaminannya juga guru penggerak. Iya. Guru penggerak. Jadi di SMK Telkom Lampung ini Bu, kemarin alhamdulillah kita dapat ada 8 guru yang ikut dapat undangan, undangan PPG Bu. Alhamdulillah. Nah gitu. Jadi kalau yang masa kerjanya 2015 ke bawah itu 3 gitu, terus yang 2015 ke atas gitu PPG-nya 6 bulan gitu. Ada 3 bulan klasifikasi sama, ya. 3 bulan sama 6 bulan gitu. Nah, itu tadi mungkin semangat kita di sini bareng-bareng ya, sama-sama ya gitu. Mungkin kalau kita sekarang belum bisa daftar jadi guru penggerak, dari mulai PPG dulu deh kita, biar nggak kaget nantinya ya Bu ya. Untuk sertifikasi itu ya. Untuk sertifikasi. Mungkin hampir-hampir sama kan ya Bu ya, hampir-hampir sama. Kayak misalnya nanti ngerjain soal ya Bu ya, kayak ada pelatihan, pembimbingan gitu kan ya. Itu dalam gambaran saya udah 3 bulan aja udah wow, ini amazing. Guru penggerak 9 bulan, wow, lebih wow lagi. Betul. Tapi emang ini juga Mbak, saya ya maupun ya, Ibu dulu waktu sertifikasi ya, 2027 itu kuotanya. Kan awalnya 2006. Awalnya 2006 untuk sertifikasi. Tapi Ibu masuk ke kuota 2007 gitu kan. Kebetulan ya Ibu waktu itu memang masuknya di nggak lulus portofolio, nggak lulus portofolio, tapi Ibu masuk ke PPG, artinya kita pelatihan. Justru lebih enak yang pelatihan, Mbak. Oh gitu. Wow, angin segar ini. Lebih enak yang pelatihan kita dapat, yang PPG kita dapat. Kenapa? Kita dapat ilmu-ilmu, gitu kan? Dari artinya pengajar-pengajar itu kan ya. Artinya dari dosen mana yang kita dapat gitu ya, pembelajaran gitu kan. Jadi ya manfaatnya lebih enak daripada lulus portofolio, nggak dapat apa-apa, benar. Tapi Ibu ikut ya PPG-nya gitu. Karena Ibu nggak lulus portofolio kan, waktu masih ada yang kurang gitu. Angkanya ada yang kurang, waktu itu kurangnya memang cuma 50, tapi termasuk ke PPG-nya gitu kan, ikut pelatihan waktu itu Ibu.
waktu itu masih 2 minggu kok Mbak. Kalau 2 awal minggu. itu waktu itu ya 2006 ya, 2007 itu. Di LPMP dulu ya Bu ya? Itu ibu dapat di ini, emang yang ngadain LPMP, tapi ibu dapat di Wisma Bandar Lampung. Oh di Wisma Bandar Lampung. Jadi di hotel-hotel waktu itu kan gitu. ngadain ya. Iya. Ya bahkan memang pada saat itu pun ada yang sampai nggak lulus Mbak. Wow. Gitu karena full. Namanya ibu sampai ada yang nggak lulus. Ada yang nggak lulus Bu. Aduh, ada beberapa orang tuh yang itu ibu yang angkatan ibu gitu kan. Nah jadi ketika kita mengikut pelatihan itu beruntung benar. Kita dapat ilmu-ilmu yang ilmunya, benar. gitu ya. Udah itu kita belajar langsung bener, gitu kan. bener. Apa yang kita rapin? Iya benar Mbak. Lebih enak kita dapat. Walaupun ada kuliah malam Bu. Betul. Itu seninya Mbak. Iya, seninya. Dan artinya apa Mbak? Tidak mungkin terjadi tahun depan lagi kan Iya, gitu. kapan lagi kesempatan emas ini ya Bu ya? Iya. Jadi jangan kecewa ketika memang kita PPG, oh kita dapat 6 bulan alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu kan. Oh kita dapat yang apa ada yang alhamdulillah. Itu justru gini loh. Satu ilmu yang mungkin nggak orang dapat. Ya kan? Pada saat itu kan. Kita dapat dengan enak kita melalui PPG. Iya. Gitu kan. Ada nanti ilmu-ilmu, artinya ilmu-ilmu yang terapan ya Mbak ya, yang bisa kita membangun diri kita sendiri, tapi ada manfaatnya untuk orang lain. Ada manfaat untuk orang lain. Gitu. Iya. Wow, tidak terasa kita sudah berapa menit ini berjalan. Pokoknya kalau udah ngebahas masalah pendidikan, membahas masalah sekolah ini kayaknya nggak ada ujungnya ya Bu ya. Iya. Ngobrol gitu biasa Ya, karena terus ya Bu ya. ya karena gini juga Mbak, pendidikan ini kan artinya sepanjang hayat. Iya, benar. Ketika kita lahir itu sudah pendidikan sudah ada. Pendidikan sudah ada. Gitu kan? Artinya ketika kita dilahirkan kita sudah mulai dididik kan. Seorang ibu mendidik anaknya ya pada waktu dia lahir ya, minimal diajak berbicara gitu kan, berkembang kan, terus akhirnya disekolahkan untuk mendapatkan ilmu, penambahan ilmu kan seperti itu. Nah ya intinya memang dunia pendidikannya tidak akan surut gitu, maka dia akan berkembang terus gitu. Sampai akhir hayat ya Bu ya. Iya. Makanya kan ada pepatahnya ya, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu kuncinya kan. Iya. Oke. Kayak ini luar biasa sekali lah, kita yang lebih muda ini harus banyak belajar dari senior nih, dari ibu nih. Wow. Nanti kalau ada undangan lagi seperti ini ya jangan kapok untuk hadir ya Bu ya. Iya, oke deh. Kita untuk sharing gitu kan. Kita juga senang gitu, artinya menambah ilmu untuk kita juga gitu kan, menambah ilmu untuk kita yang kita tadinya belum paham secara detail ya Bu ya. Guru penggerak itu apa, karena memang di sini memang belum ada guru penggerak gitu. Tapi nanti harapannya di SMK Telkom Lampung nanti ada guru penggerak dari mana? Dari ini arahan Muli Sapini gitu. Ya salam dengan kepala sekolahnya. Oke, siap. Itu yayasannya kan bisa mendukung untuk itu ya. Karena memang kita kedepannya yang artinya program Kemendikbud ini selain guru penggerak adanya merdeka ya, merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kalau guru merdeka mengajar ya, berarti merdeka mengajarnya ya silakan gitu kan, berinovasi kreatif anak-anak juga silakan gitu kan, artinya bisa menerima perubahan-perubahan ini kan, belajar, artinya belajarnya tidak terpaku ya Mbak di dalam kelas gitu, tidak terpaku seperti itu gitu kan. Ya oleh karena itu Mbak, saya di SMP 17 untuk kedepannya ini untuk tahun ajaran 2022-2023 itu saya udah masukkan program belajar di luar kelas. Wow. Gitu. Karena kan nanti kita ada kurikulum baru nih. Prototipe. Benar-benar prototipe. Nah itu di situ kita akan mengacu ke sana programnya Mbak. Jadi saya itu tidak mesti di sekolah gitu ya Bu ya. Nggak boleh, artinya nggak harus di ruangan gitu kan. Jadi di luar kelas. Dan saya sudah berbicara dengan waka-waka saya ya Mbak, khususnya yang di kurikulum itu untuk kedepannya nanti 2022-2023 saya akan mengacu kepada program itu belajar di luar kelas. Jadi ada ininya Mbak, ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Jadi setiap jenjang itu
1 bulan sekali. Oh. Untuk belajar di luar kelas. Gitu. Mereka berinovasi ya. Oh, ya senang sekali itu ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang udah ada nih belajar di mana saja, Betul. kapan saja ya Bu ya, Iya. dan mau model yang seperti apa Apa? gitu. Jadi itu sudah kita harus eksplor ke anak-anak gitu. Iya. Jadi belajar itu ya nggak mesti di kelas gitu, di Betul. luar kelas, biar imajinasi mereka lebih berkembang lagi ya Bu ya. Kalau di Betul. kelas ketemu tembok, ketemu papan tulis Iya. gitu. Tapi kalau di luar kan wow, mereka jadi bisa berimajinasi secara lebih luas gitu ya Bu ya. Iya. Nah di samping itu juga gini Mbak, yang kalau Ibu lihat ya dari anak-anak sekarang ini kan nggak suka yang monoton ya. Benar. Itu aja. Itu gitu. aja. Dan mereka sekarang pengennya otodidak. Kalau kita lihat kan, dia pengennya keluar melihat misalnya praktek apa langsung ada. Nah. Gitu kan. Kalau selama ini mungkin ada yang guru menjelaskan sesuatu misalnya hanya gambar ya, botol hanya ada di gambar gitu kan ya. Tapi anak-anak sekarang kan pengen melihat wujudnya. Iya. Yang botol ya botol gitu ya wujudnya botol. gitu kan. Ya itu seperti itu sekarang ini. Iya. Makanya untuk guru-guru sekarang ya jangan sampai tidak bisa berinovasi. Terutama harus mempunyai wawasan, baca buku, sharing sama teman-teman gitu kan. Sudah tuh browsing gitu. Karena kadang-kadang maaf ngomong Bu, Mbak Pipit ya, siswa itu lebih pinter bisa sekarang ini dengan gurunya kan, karena mereka sudah senang bener yang suruh nyari apa gitu kan ya. Kadang-kadang kan guru, apalagi maaf ngomong guru-guru yang artinya sudah usia ini ya, kadang-kadang ya sudah memang keterbatasan ya untuk itu. Nah makanya diharapkan dengan adanya guru penggerak bisa menggerakkan teman-temannya lah, gitu ya, gitu. menyemangati lainnya gitu. Iya. Ayo sih semuanya bisa ini, ayo sih. Betul, gitu. ya tidak menutup kemungkinan bukan hanya guru aja Mbak. Iya. Kan di sekolah itu kan ada staf PU, ya kan, iya, ada benar. kebersihan. Ya mereka juga harus digerakkan. Iya dong. Ya tanpa mereka juga kan kita nggak ada apa-apa sekolah. Benar itu Bu. Justru kadang-kadang orang memandang sebelah mata dengan mereka-mereka yang artinya pekerjaannya sebagai publik, ya khususnya itu ya. Kadang-kadang mandang sebelah mata. Tapi di sekolah pun itu punya pegang peranan penting. Kalau nggak bersih, nggak nyaman juga kita sekolah, nggak nyaman juga kita belajar ya. Termasuk guru penggerak, nggak bisa juga mereka melakukan satu kegiatan dengan baik ya ketika melihat ruangnya kotor, kan gitu. Benar. Iya itu Mbak Bibir. Iya, luar biasa sekali nih Bu ya, banyak banget ini sharing ilmunya ini ya. Yang pasti ini akan bermanfaat banyak Bu untuk kita semua. Amin. Termasuk dengan semuanya ada di Stella Podcast ini, dan yang harapan kedepannya nanti kita bisa sharing ilmu lagi ya Bu ya, dengan tema yang berbeda gitu ya. Kalau harapan kami di sini di tema guru penggerak ini, nanti semoga SMK Telkom Lampung dan sekolah-sekolah lainnya itu menjadi tergerak untuk menjadi guru penggerak gitu, dan juga sekolah penggerak. Iya, oke. Saya ngasih hashtag dulu ya Mbak. Boleh sekali. Yang ada di SMP Negeri 17 Boleh Bandar sekali. Lampung ya. Oke, siap. Jadi SMP 17 itu punya hashtag Mbak. Iya. Yang hashtag kita tuh sudah tertera di depan pintu gerbang masuk kita, yaitu ucapan selamat datang di SMP Negeri 17 Bandar Lampung. Bersama kita raih prestasi, kita pasti bisa. Maju bersama, hebat semua. Wow, luar biasa. Hebat semua. Nah, itu hebat semua, itu bahasa hebat semua itu yang harus kita ikuti itu Pak. Karena ada guru penggerak kita Mbak. Ada guru penggerak kita ya Bu ya. Ada guru penggerak kita 2 orang. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu telah hadir di SMK Telkom Lampung dalam acara Stella Podcast dalam tema guru penggerak dan sekolah penggerak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Harapan saya nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu ya, nanti dengan tema yang berbeda. Jangan kapok ya, yang pasti bersama saya di sini. Saya ketagihan dulu Mbak. Ketagihan ya Bu ya. Pengen ngisi konten-konten untuk di SMK Stella. Jadi sebagai informasi juga Ibu menjadi yang pertama ini, menjadi yang pertama untuk tamu kita di acara Stella Podcast. Terima kasih Ibu, salam sukses selalu untuk guru-guru penggeraknya dan juga sekolah penggerak. Harapan Ibu itu selalu sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan yang tadi itu akan tercapai semua ya Bu ya, menjadi hebat semua.
Oke, Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu.